Jadi dua itu. Pengobatan fisik sama pengobatan hati. Oke. Kita bongkar satu-satu nih barang. Oke, lihat. Di situ saya sebutkan tadi ada lambung, ada jantung, ada pembuluh darah, kan gitu kan? Ada otak. Pertanyaan saya sekarang, apakah mereka itu punya juga hal yang berhubungan dengan penyakit hatinya yang bersumber dari hati yang bermasalah? Jawabannya, kalau yang punya hutang pengasuhan, luka pengasuhan, saya bilang udah maafin aja. Demi Allah, masalahnya panjang. Apa masalahnya? Mulai dari susah punya pasangan. Ini dampaknya ya, yang saya pelajarin. Mulai dari susah punya pasangan, itu satu. Terus kalau sudah punya pasangan, gonta-ganti, gak cocok. Habis itu susah punya keturunan. Ya, sudah 3 tuh. Itu sebelum. Nanti apalagi di sini? Berikutnya nanti apa? Mulai dari kista, tumor segala macam itu akan punya atau berdampak dari masalah hutang atau luka pengasuhan tadi. Cuman ngandali minum-minum begini doang. Ya, apalagi mereka ini kan kandungannya tidak seperti obat sintetik. Contoh misalkan, kalau Anda mau tidak kena kolesterol, apakah Anda bisa minum paracetamol? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Kalau Anda tidak mau kena asam urat, Anda bisa minum paracetamol? Bisa. Ini, saya tanya lagi. Kalau ini, misalkan Anda minum supaya Anda tidak kena kolesterol, bisa? Nggak kena asam urat, bisa? BAB-nya lancar, bisa? Jantung sehat, bisa? Anti-aging bisa? Banyak, berlimpah ruah di sini. Tapi untuk ini diminum, makanya Islam itu membagi, atau mungkin kalau kita bicara pengobatan dalam Islam jamaah sekalian, pasti ada 2 komponen, pengobatan fisik yang pertama, yang kedua pengobatan hati. Pasti ada 2 itu. Pengobatan fisik sama pengobatan hati. Oke. Kita bongkar satu-satu nih barang. Ya. Kalau Anda lihat, contoh nih ya, contoh, kita belajar sedikit begini. Kalau Bapak Ibu perhatikan orang yang misalkan, orang yang katakanlah kena penyakit jantung, ya, jantung, pembuluh darah, stroke gitu-gitu tuh. Pertanyaan saya sekarang, apakah orang yang makan atau mungkin orang yang kena stroke atau penyakit jantung dan pembuluh darah tadi tiap hari makannya sayur, buah, kacang-kacangan, air putih yang banyak, makannya gitu nggak? Nggak kan? Tidak apa-apa, jangan merasa itu saya banget nanti. Jadi orang yang misalkan potensinya, misalkan dia berpotensi kena, ini kita bicara itu fisik, jasad lahiriah dulu ya. Orang yang punya potensi untuk kena jantung, penyakit pembuluh darah, stroke segala macam, apakah makanan yang dia makan tiap hari kayak begini nih, misalkan dia makan kurma, dia makan almond, dia makan kismis, dia makan rimpang-rimpang kayak begini, dia makan sayur kayak begitu, makan buah, minum air yang banyak, kira-kira begitu nggak? Nggak. Kenapa dia nggak mau makan itu? Pertanyaan saya sekarang, ini kan ada sayur nih, sayur nih, dibikinin dah sayur. Orang-orang yang kena stroke, jantung, pembuluh darah, makan ini nggak tiap hari? Oh, bisa. Enggak kan? Makannya apa? Nah, itu ada jawabannya kan? Itu lagi. Kan gitu kan? Dari tahun berapa saya datang sini, itu lagi kan dimakan kan? Cuman saya mau tanya, ya gini loh, kenapa dia nggak mau makan ini gitu loh? Kenapa itu orang yang jantung, stroke, segala macam tadi nggak mau makan ini? Enggak, bukan karena nggak kenyang, karena nggak enak. Jawaban paling mudah karena nggak enak. Ya, sehingga kalaupun dia makan ini, percayalah dia tidak akan sehat. Kenapa? Udah nggak enak, kayak begini. Ini sayur begini sudahlah. Nanti ginjalku kena nih, nanti asam urat gitu kan. Tapi barang kayak begini jelas-jelas bagus kayak begini buat dia justru malah sumber kecurigaan buat dia.
Gitu. Jadi dibalik orang yang kena penyakit tertentu itu sebenarnya ada latar belakang emosional dia. Kenapa dia nggak mau makan yang secara akal nih dia tahu itu sehat. Begini saya kasih ilustrasinya supaya Bayu paham. Ya, orang yang kena diabetes atau kencing manis, oke, saya tanya lagi kepada orang yang kena diabetes, apakah makanannya hampir tiap hari makanan-makanan yang berhubungan dengan karbohidrat olahan, gula, tepung gitu, iya kan? Kenapa dia makan itu? Kenapa dia makan itu? Dia tahu nggak itu tuh tidak sehat? Nggak tahu lah. Kenapa dia makan? Kan jawabannya enak kan? Semua di masjid-masjid saya ngisi kajian jawabannya semua sama. Karena enak. Gitu. Tapi di balik itu kenapa dia mengambil pilihan untuk makan yang manis-manis itu? Ini kenapa jadi kajian kayak anu ya? Kayak kuliah. Karena mungkin hidupnya sudah terlalu pahit. Karena mungkin hidupnya sudah terlalu pahit sehingga dia mencari yang manis. Pertanyaannya kenapa hidupnya pahit? Itu dia kan. Kenapa hidupnya? Ya kenapa? Saya kasih beberapa pilihan aja deh biar gampang, biar cepat nih kajian. Biar cepat. Jam 10. Kenapa hidupnya pahit? Pertama, karena dia kurang cinta. Ya kan? Atau udahlah cintanya kurang, benci, dendam, marahnya banyak pula. Ya, dan keras hatinya. Logikanya begini, baik kita pikir, nih jadi kalau kita ngerti kayak begini, kita akan dapat satu kaidah namanya mindful eating. Mindful eating, makan bermakna gitu loh. Kalau tadi ditanya, kenapa dimakan gini? Udah jelas-jelas nggak sehat. Dia akan jawab, karena enak. Itu emotional eating namanya. Emotional eating. Jadi dibalik orang-orang yang makan-makan tertentu terus menerus dia makan dan dia tahu itu nggak sehat, ada jiwa dia yang sedang bermasalah di situ. Percayalah. Ya. Nah, logikanya begini. Nih, kita pakai akal lagi sedikit. Nanti kita pelan-pelan kita urai ini apa yang terjadi pada orang zaman sekarang gitu, termasuk kita gitu ya. Jadi kalau ini nih misalkan Bapak Ibu mau pembuluh darahnya lentur, mau darahnya lancar, BAB-nya lancar, pencernaannya lancar, badan fit tiap hari, ya kayak begitu. Secara fisik zohir ya. Pertanyaan saya sekarang, katakanlah di tangan kanan saya ini, sini nih. Ini tangan kanan saya nih. Ada sayuran kayak begini, kayak masukin almond, kismis, kayak kasih jeruk nipis, nanti kita bikin. Ya, supaya terbantahkan yang bilang nggak enak. Kan bilang nggak enak tuh. Jadi akalnya akhirnya mengalahkan nafsunya. Makan tuh ini. Pertanyaan saya sekarang, kalau dia mau pembuluh darahnya lancar, aliran darahnya lancar, pembuluh darahnya elastis, kemudian BAB-nya lancar segala macam, katakan di tangan kanan saya ada ini dan tangan kiri saya ada makanan olahan, ada gorengan, ada gini segala macam. Katakan nggak sehat. Kira-kira yang harus dia makan yang kanan apa yang kiri? Kan pertanyaan anak SD kan? Yang kanan lah. Tapi kenyataannya apa? Nah, itu kan. Sebenarnya yang dia makan itu apa? Yang pengen dia makan untuk kali gini. Berarti kalau Anda atau kita makannya begini, dia sedang mempertahankan apa? Dia sedang mempertahankan tubuhnya yang sehat. Kan gitu. Kalau dia makan yang kiri, katakan dengan berbagai macam bahan atau mungkin makanan yang tidak sehat tadi, dia sedang mempertahankan apa? Lebih tepatnya apa? Dia sedang mempertahankan kerasnya hati dia. Buktinya apa? Kalau dia makan ini terus-menerus, pertanyaan saya sekarang, apakah pembuluh darahnya akan keras? Darahnya kental? BAB-nya lancar? Enggak. Artinya apa? Yang dia makan sesungguhnya caranya dia untuk mempertahankan kerasnya hati dia. Itu maksudnya. Boleh paham sampai sini?
Jadi di balik orang-orang yang makan-makan itu sebenarnya yang sudah dikasih tahu. Kalau Bapak Ibu baca kajian saya itu atau mungkin lihat kajian saya, problem kita tuh itu aja sebenarnya, tapi nggak kelar-kelar. Kenapa? Karena kita belum menyelesaikan sama diri kita sendiri. Itu problemnya, ya. Sehingga kalau kita lihat bahwa, ya, tadi saya membahas tentang ada pengobatan fisik, ada pengobatan hati, katakanlah kayak begitu. Ya, ada pengobatan fisik, ada pengobatan hati. Oke. Dari dua pengobatan ini, ya, mana yang lebih penting sebenarnya yang harus kita dahulukan? Hati. Semua jawab hati, tapi yang kita kerjakan apa? Ya kan? Semua menjawab hati, tapi yang kita kerjakan adalah fisik kebanyakan. Contoh, saya kemarin ngisi di mana? Di masjid daerah Rawamangun, di masjid di sana. Saya bilang, belakang saya itu banyak, maaf ya, ibu-ibu yang sudah pakai kursi, ya mungkin dengkulnya sudah sakit, sudah apa, nggak kuat jalan lama atau nggak kuat duduk lama. Saya bilang, dalam perspektif saya memahami tubuh manusia itu bahwa memang apa yang dirasakan oleh anggota tubuh kita, tentara-tentara ini, kaki, tangan, segala macam, dan organ dalam tubuh kita itu, mereka itu merasakan apa yang dirasakan oleh siapa? Oleh sang raja. Kalau bicara tentang bab perdengkulan kayak begini, apa fungsi dengkul? Menahan beban di atas kan? Apakah berat badan, katakanlah maaf, orang-orang kayak begitu tuh sampai 100 kilo, 200, enggak, ada yang kurus juga. Ada yang kurus, kadang-kadang 60-70 kilo tapi nggak bisa jalan, ini sakit gitu kan. Jadi sebenarnya yang sedang ditampung atau ditanggung oleh dengkul itu beban fisik atau beban hati? Numpuknya di mana? Di sini. Bukan di sini. Semua dipikirin. Tapi dalam hal ini, iyalah dipikirin, kalau nggak dipikirin gimana? Iya betul, tapi kalau sudah bab tentang mikir itu sampai mengganggu jasad, berarti itu sudah berlebihan. Mikir tetap kudu mikir gitu loh. Ya, kalau sudah dia mengganggu jasad, pasti dia sudah berlebihan. Sehingga caranya gimana? Harus diekstrak, dikeluarin, dibuang, dirilis. Itu beban-beban itu. Dengan cara apa? Naikin dosis, misalkan kebahagiaannya, keceriaannya, ketenangannya, segala macam, dan alihkan pada sesuatu yang sifatnya membuat akhirnya tubuh itu bisa melupakan itu. Gitu. Dan apalagi berkaitan mungkin dengan orang-orang yang dominan menggunakan rasa. Ya. Gitu. Jadi bicara tentang pengobatan hati dan pengobatan fisik tadi, maka justru sebenarnya jamaah sekalian yang harus kita mulai diagnosa ya dalam diri kita itu adalah ini sebenarnya masalahnya di saya itu apa yang diwariskan oleh leluhur saya. Baik, gini bahasanya. Ini ada satu keluarga sekarang sini nih. Ada keluarga di atasnya, 1, 2 sekarang. Sekarang 1, 2 sudah ada generasi sampai ke berarti anak cucu tuh. Nih lihat. Mereka mengatakan, dan ini ada kejadiannya dan banyak kita dapatkan, oh kami ini keluarga jantung, ini kena jantung, ini kena jantung, ini kena jantung, gitu. Ini kena kencing manis, ini juga kena. Banyak kan begitu kan? Dan dengan sangat mudah mengatakan, kami ini keturunan diabetes. Kan gitu kan bahasanya kan? Kami ini keturunan jantung. Kami ini bahkan misalnya keturunan kanker. Ini kanker, yang kanker. Baik. Saya mewarisi hidung orang tua saya, leluhur saya. Anda mewarisi telinga, semua. Fisik kita ini diwariskan oleh leluhur, kita wariskan dari leluhur kita. Itu kita sepakat kayak begitu. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga mewarisi genetik emosional dari mereka? Iya apa enggak? Genetik emosional itu kayak apa? Misal nih ya, genetik emosional, genetik curiga. Contoh nih, waktu sang ibu sedang mengandung anak, tiap hari kerjaan dia
curiga ya terus sama suami. Maka anak yang ada dalam kandungan itu akan merekam, nge-burning gen berupa gen curiga. Sampai sini paham? Ya, misalkan nih suami keluar rumah gitu kan, dia bekerja segala macam, ini jangan gitu kan. Jangan-jangan kawin lagi, nikah lagi, nah gitu misalkan. Emang kalau kawin lagi nikah lagi kenapa? Misalkan gitu ya. Udah terus itu kan. Jangan-jangan gitu kan. Curiga, semua dicurigain. Ya, makanya kata guru saya begini. Jadi karakter penyakit itu biasanya akan sangat berkaitan juga dengan pekerjaan orang itu. Contoh, orang-orang yang bekerja di bagian keuangan. Kan bahasa itu 1 rupiah saja keluar nggak jelas, dia curiga tuh 1 rupiah. Ini kemana duit gitu kan? Masuk kayak gitu loh. Karakter kayak begitu. Nah karakter begitu itu pasti akan diwariskan. Ya, 1 curiga misalkan. Yang kedua apa misalkan? Yang banyak sekali ya. Contoh mungkin karakter atau genetik emosional berkaitan. Dia hidup atau mungkin berada pada bukan wilayah. Dia merekam genetik emosional berupa kebencian. Itu juga bisa akan direkam oleh si anak itu. Nah, gini. Kalau saya ketemu dengan perempuan gitu kan, atau ya wanita lah, pernah satu hari itu ada mbak-mbak itu belum nikah gitu kan, sama ibu bapaknya datang, dia tanya tentang kalau nggak salah itu kista apa tumor payudara. Masih 20 tahun ya seperti itu. Terus saya tanya sama bapaknya sama ibunya, ibunya saya bilang, "Bapak kerja apa?" Saya bilang. "Bapak kerja apa?" Apa kerjanya sering pergi-pergi, saya bilang gitu kan. Ya, anak ini jarang diasuh atau mungkin dapatkan kasih sayang gitu. Iya, dia bilang. Ya, makanya bab tentang cinta kasih sayang itu dalam masalah penyakit itu efeknya dahsyatnya luar biasa. Sebab kalau dia tidak tumbuh dalam jiwa seseorang berupa cinta kasih sayang itu Bapak Ibu, karena maka yang terjadi apa? Dia akan dipenuhi dengan yang lain. Dia akan dipenuhi dengan yang lain. Misalkan apa? Kebencian, kemarahan, bahkan dendam. Ya, termasuk di situ satu paket di situ biasanya kesombongan. Ya, sombong itu apa? Maka lihat bagaimana syariat menjelaskan tentang sombong. Katakanlah sombong itu ya menolak kebenaran atau meremehkan orang lain, itu sombong. Apakah sombong itu bisa berwujud jadi penyakit? Saya katakan demi Allah iya. Ya. Apakah curiga akan bisa berwujud jadi satu penyakit fisik? Jawaban saya iya. Saya katakan iya, demi Allah iya. Berarti sombong, benci, dendam, marah, nggak pede bahkan, terus-menerus nggak pede. Kalau orang terus-menerus nggak pede, yang terjadi apa? Ketemu orang lain dia akan merasa apa? Teraniaya, tertindas, jiwanya tertindas. Ya. Jadi makanya sering saya sampaikan, ya. Kadang nanti kapan-kapan iseng, coba lihat di rumah sakit, masuk di rumah sakit. Kebanyakan di rumah sakit, terutama di bangsal cuci darah, itu laki atau perempuan? Udah lama nggak ke rumah sakit, tuh sehat-sehat semua nih, Masya Allah. Banyakan laki atau perempuan? Kalau saya pernah satu kali terakhir lah mungkin, saya lihat banyakan laki-laki di rumah sakit tuh, di bangsal cuci darah. Jadi kok bisa laki-laki itu kena ginjal gitu kan? Atau mungkin kan ginjal tuh awalnya kan? Karena emang organ kita itu ini ilustrasinya tentang fisik hati. Mungkin sekarang masih bingung, enggak apa-apa. Pura-pura paham aja dulu. Nanti lama-lama bingung, lama-lama paham. Kalau saya makan almond tiap hari, jantung saya akan sehat. Itu konsepnya jelas. Contoh lagi, kalau saya makan ini
kunyit tiap hari, saya minum kunyit tiap hari. Yang akan sehat apa? Banyak. Aliran darah saya akan lancar, kemudian saya punya reproduksi, laki perempuan juga akan baik dengan saya minum ini, kunyit. Kalau saya minum ini tiap hari, misalkan gitu kan, tanpa berlebihan, maka yang sehat apa? Lambung saya akan sehat, kan gitu. Artinya mereka ini, Bapak Ibu sekalian, kunyit, jahe, almond, atau kurma kayak begini, ya, punya kerja masing-masing dalam tubuh kita, maksudnya gitu. Paham ya? Ketika misalkan Anda pengen, bagaimana cara saya, kecerdasan saya atau kemampuan kognitif saya itu meningkat, banyak. Contoh, misalkan pakai ini, Chiaseed, jantungnya, otaknya, pencernaannya akan bagus pakai ini. Artinya, jadi mereka ini diciptakan Allah punya fungsi masing-masing. Bahkan ulama menyebutkan, Bapak sekalian, salah satu makanannya para ulama zaman dulu agar mereka mudah menghafal ini, kismis. Nanti baca di banyak kitab ulama bahwa ternyata salah satu makanan yang bisa meningkatkan kecerdasan dan kemampuan menghafal itu kismis. Gitu. Ya. Nah, nanas misalkan juga di sini ada nanas. Kalau mau misalkan Anda berlimpah enzim, ya, serat, makanlah nanas. Oke, lihat. Di situ saya sebutkan tadi ada lambung, ada jantung, ada pembuluh darah, kan gitu kan? Ada otak. Pertanyaan saya sekarang, apakah mereka itu punya juga hal yang berhubungan dengan penyakit hatinya yang bersumber dari hati yang bermasalah? Jawabannya iya. Jantung ada masalah hatinya, masalah hati maksudnya masalah hati secara umum ya, masalah emosinya ada. Otak ada masalah hatinya atau emosinya ada. Lambung ada masalah hatinya ada atau masalah emosinya ada. Semua itu ada. Ya. Jadi dibalik misalkan ada orang tiap hari, ya, misalkan dia membangun otot bisepnya, katakanlah otot lengan ini, katakanlah. Dia tiap hari lah olahraga, gym segala macam itu. Nah, pertanyaannya, selain dia membangun otot bahunya itu, otot tangan atas ini, dia sedang membangun otot apa yang lain? Otot disiplin kalau bahasa kita. Otot kesabaran. Nah, itu semua, jadi maksud saya gini, kita semua punya penyakit hati masing-masing yang bisa jadi karena kehidupan kita berada pada lingkungan tertentu, ya, atau diwariskan oleh bapak ibu kita, leluhur kita, kemudian itu bisa hilang dengan syariat atau bisa hilang dengan ilmu yang kita pelajari. Gitu maksudnya. Sehingga apa? Kalau ditanya, dari semua pengobatan yang saya dapatkan ini, ya, atau mungkin saya pelajari berbagai macam konsep pengobatan ini, kalau bicara tentang bagaimana mengobati tubuh kita paling mudah, dimulai dari apa? Maka jawaban saya, mulailah dari satu konsep atau dari satu kaidah yang jelas dalam Al-Quran disebutkan, yaitu tentang keikhlasan. Ikhlas, ridho, itu. Ketika itu sudah mulai muncul, Bapak Ibu sekalian, terjadi apa? Yang terjadi tubuh itu seperti merestore, memperbaiki dirinya sendiri. Itu yang saya dapatkan. Banyak, gini loh, contoh ya. Dan kadang-kadang kita itu terlalu berlebihan dalam mengira sesuatu. Suatu hari ada seorang ibu-ibu datang kepada saya bawa setumpuk lab, ya, setumpuk lab yang isinya ternyata hasil scanning, ya, scanning apa segala macam, dan ya diagnosanya batu empedu gitu kan. Batu empedu kecil juga nggak banyak. Paniknya luar biasa, cemas luar biasa. Saya bilang sama ibu itu, karena saya bilang ini orang kok cemasnya minta ampun, batunya pun nggak gede-gede amat, nggak segede kelereng juga nggak ada, kecil. Cuman mau tanya, ini kalau saya operasi gimana, nggak operasi gimana, itu doang. Buat saya sih kayaknya nggak ribet-ribet amat sebenarnya gitu loh. Ibu ada kolik nggak? Nggak ada kolik. Ya sudahlah gitu kan. Tapi masih cemas. Akhirnya sampai pada suatu kalimat saya bilang ini kayaknya perlu ditabokin ini ibu ini. Tabokin maksud saya, bahasa saya tabokin gitu kan. Jiwanya ditabokin nih, bangun, mabuk ini orang. Mabuk dalam kecemasan gitu kan. Saya bilang gini sama dia, Bu, gini Bu.
tenang aja, saya bilang, dengan atau tanpa penyakit ini ibu pasti mati kok, saya bilang. Iya kan? Jadi kayak gitu tuh orang lagi mabuk, diingetin, sadar dia kan. Nah pertanyaan saya sekarang, kalau ibu operasi apakah menjamin kesembuhan? Enggak lah. Apakah ibu nggak operasi juga menjamin kesembuhan? Enggak. Nah itu di situ dikembalikan kepada kaidah tentang keikhlasan atau mungkin tentang akidahnya tentang bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Sudah. Jalannya kayak apa terserah. Sehingga jangan, mungkin bisa jadi nggak operasi pun dia meninggal, kan yang ditakutkan kan meninggal sebenarnya kan, mati gitu loh. Lah nggak, dengan atau tanpa itu pun dia pasti akan mati. Jadi saya seperti ngingetin gitu loh. Ngingetin dirinya sehingga akhirnya dia senyum juga, ya benar juga ya kata dia gitu. Ya kadang-kadang kita tuh perlu kayak begitu diingetin, ya ini sehat, ini nggak sehat. Jadi, dan makanya kalau bicara tentang tadi otot sabar, otot ikhlas, otot tawadu, otot baik sangka, itu semua harus dilatih. Susah nggak ngelatihnya? Jauh lebih susah daripada ngelatih otot bicep atau anda leg day apa-apa, chest day apa gitu. Jauh lebih susah itu beneran. Ya, tapi kalau nggak dimulai sampai, kalau orang Melayu bilang sampai bila-bila masa pun tak jadi itu barang. Gitu loh. Contoh mungkin. Contoh nih ya. Apa namanya, misalkan ya, ada seorang anak gitu kan, tiap hari di rumah, misalkan, dia lihat bapak sama ibunya katakanlah berantem marah-marah misalkan lah ya. Wa'alaikumsalam. Apa yang akan dia dapatkan? Dia akan nge-record itu. Sepanjang dia tidak memahami tentang kaidah syariat itu, bahwa Nabi membolehkankah kita marah? Boleh. Tapi ada waktunya kita marah. Contoh ketika syariat dihina, dilanggar, dizolimi, kita marah. Itu benar marahnya. Tapi kalau cuma masalah hal-hal kecil nggak boleh marah. Makanya ada hadis la taghdab walakal jannah. Hadisnya dihafal tapi nggak dipraktekin. Nah, contoh sains juga menjelaskan orang yang marah gitu kan, marah tidak jelas 2 menit saja dia marah, 5 jam, 6 jam ke depan imunnya turun semua. Coba. Sama juga dengan orang yang curiga, sama. Jadi semua hal yang berhubungan dengan hati tadi itu, kalau dipelihara terus menerus dan tidak dikendalikan, yang akan tersiksa siapa? Jasad. Itu kaidahnya. Ya, akan tersiksa jasad. Makanya paling susah menjaga tuh, yang paling susah dijaga tuh emang hati. Sepakat kita. Dari sini kita akan paham kenapa Nabi SAW merutinkan, melazimkan, mendawamkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik itu. Ya, karena gampang banget, sedikit banget ya, bahkan buat kita kadang-kadang tergelincir dengan urusan sombong, gitu doang aku juga bisa. Misal, atau mungkin kita bicara lihat orang, aku bisa lebih baik kok, gitu loh. Tapi ada terselip kesombongan di situ. Makanya sampai Allah ingatkan atau Rasulullah ingatkan bahwa sebesar biji zarah ada kesombongan dalam hati seorang, gak cium bau surga. Coba. Itu sebabnya penyakit yang berhubungan dengan penyakit hati ini jauh lebih dahsyat efeknya daripada penyakit fisik. Ya, kita lihat tadi tuh. Jadi kalau kita bahas tentang bagaimana tadi orang yang kena jantung, stroke segala macam itu, coba ya lihat, apakah orangnya di rumah banyak senyum, orangnya asik bergaul segala macam. Biasanya enggak, pasti ada karakter dengan hatinya itu yang membuat akhirnya jasad itu tersiksa dan teraniaya sampai akhirnya menjadi satu penyakit. Ya, nanti coba ingat-ingat. Bapaknya kita dulu sakitnya apa, ibunya kita sakitnya apa, kakeknya kita sakitnya apa, segala macam. Bagaimana cara mangkas dan motong itu pakai syariat. Contoh nih, apakah bahil pelit itu bisa diwariskan? Bisa. Penyakit nggak itu? Penyakit. Pertanyaan berikutnya, apakah bodoh itu penyakit? Confirm bodoh itu penyakit. Ada hadisnya. Nabi ngomong bahwa kebodohan itu penyakit. Coba. Lama-lama bahilnya masuk, ya, bahilnya masuk,
pelitnya masuk, curiganya masuk, ya, buruk sangkanya masuk, marahnya masuk, bencinya masuk. Yang terjadi apa? Bekarat hati itu. Hatinya bekarat. Ya, hatinya berkarat. Kalau hati sudah berkarat, mampukah dia bergetar? Ada ayat dengan allazina tatmailu qulubuhum bizikrillah. Jadi dibaca ini nggak getar, ini nggak getar segala macam. Makanya ada beberapa tahap dalam syariat ini yang membuat akhirnya hati itu pelan-pelan mau dikikis, kerak-keraknya itu, kerak-kerak karatnya itu dikikis gitu loh. Contoh, bagaimana cara mengikis kerak-kerak itu? Atau menjaga atau mensucikan itu? Tadi saya jelaskan di awal tadi, puasa misalkan. Yang pertama misalkan, ngurangi makan. Jadi semua yang nafsu seseorang itu inginkan, stop semua. Ngurangi makan, ngurangi bicara, banyakin zikir, bacain Quran. Itu lama-lama kerak-kerak tadi ya kan, hilang. Begitu caranya. Apa yang terjadi lama-lama masuk tuh Quran sudah masuk di situ, hati itu akan bersinar, masuk ilmu. Makanya lagi hitam, lagi berkarat kayak begitu, susah ilmunya masuk. Susah. Ya kayak orang, Anda lagi misalkan ada orang lagi di atas panggung hiburan gitu kan, joget-joget, mabuk-mabuk gitu kan, terus Anda mengatakan pada dia, bertakwalah kepada Allah gitu. Nah, gitulah. Ngefek gak? Ya. Nggak ngefek. Makanya kita tinggal ngetes. Kalau kita mau ngetes hati kita nih dalam kondisi sehat, selamat dan baik, tinggal kita tes. Kalau ada orang ngasih nasihat kepada kita, kita meradang, meriang, marah, atau kita bahagia dan bahkan menangis karena itu, kita tesnya kayak gitu aja. Bu, maaf bu, misalkan ya, ada orang nasihatin, Mbak, maaf ya, kalau pakai baju jangan gitulah gitu loh. Nasihat yang bagus misalkan, saya nggak ngomong bajunya apa, misal. Ya, atau mungkin dia nasihatin, Bu, kalau baiknya mungkin janganlah kalau sama anak-anak begitu. Ini kan anakku, bisa gitu kan? Misal. Jadi kalau ada nasihat itu yang membuat dia meradang hatinya, berarti sakit itu. Satu. Kalau nggak nasihatin, bisa nggak tahu hatinya sakit? Bisa. Dari mana? Kalau ngelihat orang, yang dilihat orang itu hanya kurang-kurangnya saja, celahnya saja, itu sakit. Sakit. Bisa dipastikan sakit itu. Nanti coba latihan ya. Latihan pertama nih misalkan hari ini siang ini tiba-tiba Bapak Ibu pengen makan rujak. Pengen banget makan rujak. Terus tiba-tiba di depan Anda ada yang jual rujak. Jangan beli. Jangan beli. Jangan beli. Lu pengen banget, jangan beli. Nanti belinya ketika keinginan itu sudah menurun. Itu cara melatihnya. Aku pengen banget misalkan makan apa gado-gado gitu kan. Dan tiba-tiba lagi pas pulang kayak begini ketemu yang jual gado-gado, jangan beli. Belinya nanti ketika keinginan berkurang. Baru tenang dia. Di situ nanti Anda akan belajar untuk mengendalikan jiwa, belajar mengendalikan nafsu itu. Gitu caranya. Ya, atau mungkin saya juga ini belajar juga. Kapan hari itu mobil baru aja di coating gitu kan, udah cakep-cakep gitu kan, judulnya ngerawat barang sendiri kan. Tiba-tiba masuk ke parkiran ada abang-abang ojek gitu kan, nabrakin. Pas Ramadan kemarin tompak gitu kan, bempernya kena, lecet dia gitu kan. Terus akhirnya saya nemuin dia si abang itu, abang kenapa tabrak mobil saya? Ngomongnya begitu. Kan baik-baik gitu sama dia. Dia kan gak sengaja juga nabrak mobil tuh. Gitu kan? Kenapa tabrak mobil saya gitu kan? Oh tadi lagi pegang ini Pak, dia bilang lagi lihat orderan gitu kan, enggak nampak mobil Bapak gitu masuk, tabrak lah itu kan. Masih ada itu bekas cintanya tuh di situ. Oh ya sudah. Lagi Ramadan kemarin tuh. Terus saya bilang, oh ya sudah Bapak pulang aja nih. Ini ada duit 50.000 buat buka puasa, saya bilang. Gitu. Kasih sama dia. Kan saya yang nabrak Pak. Iya. Saya ini tabrak. Kira-kira dia sengaja nggak nabrak? Nggak juga lah. Ngarepin dia katakanlah ya dengan mohon maaf gitu kan,
perjuangan dia untuk cari nafkah itu juga nggak gampang untuk ganti. Itu sudahlah. Diapain? Ikhlasin, redoin, siapa tahu dapat doa dari dia. Sewaktu itu saya nyesel nggak? Saya nyesel nggak waktu itu? Nyesel. Nyeselnya saya apa? Nyeselnya saya karena saya nggak bawa duit yang banyak. Kalau saya bawa duit agak banyak, saya kasih dia. Saya akan tanya anaknya berapa. Anaknya 3 misalkan nih, 50.000 gitu. Gitu aja. Sama tuh, itu yang berdua. Dulu yang pertama juga sama, mobil habis dicet. Lewat di tol, tiba-tiba ada mobil pickup, shot gitu kan, plok, kena aja gitu. Dia berhenti. Bapak pergi aja sebelum saya berubah pikiran, saya bilang. Latih gitu kan. Makanya asik kalau kita sudah bisa mengendalikan mereka ini. Gitu, saatnya marah, marah. Kapan marahnya? Marah. Saya kapan hari marah sama anak saya. Adiknya dipukul, contoh ya. Adiknya dipukul, adik yang ngadu, nangis-nangis sama saya. Pukul sama abang, dia bilang sama Mas, bilang, wah saya kejar dia. Kenapa kau pukul adik? Saya bilang, ini ke perempuan, saya bilang, kenapa dipukul? Saya bilang, marah saya. Saya pukul dia, anak saya itu. Pakai apa? Pakai sapu, tapi nggak menyakitkan. Gitu kan. Masih nangis dia. Tadi dipukul sama temannya juga. Ya, siapa yang nyuruh? Si anak saya itu lagi. Saya pelototin gitu kan, saya pukul lagi yang kedua dia. Gitu. Tapi dia nggak nangis, anak saya itu nggak nangis. Karena mukulnya agak proper lah gitu. Cuma ngingetin aja, marah. Karena apa? Perempuan itu dijaga, dilindungi. Jangan disakiti gitu loh. Ngajarin begitu sama dia, karena anak cowok kan. Saya pukul gitu. 3 kali saya pukul. Ini satu, bokong satu. Pak. Pakai gagang sapu. Pak. Gitu. Tapi habis itu 2 hari kemudian saya ajak dia, saya dudukin dia, saya rangkul dia, saya peluk dia. Kamu marah sama ayah? Enggak. Kamu tahu itu salah? Tahu. Kok nggak nangis kemarin? Di sekolah lebih keras. Jangan tanya sekolahnya mana ya. Ya, harus dipukul. Marah kan? Itu marah yang benar. Sedih juga sama. Jadi marah. Jadi Anda mulai akan paham kenapa Nabi berlindung dari hal-hal seperti itu. Jika dia sudah over. Nabi nggak boleh kita marah yang tidak pada tempatnya. Sedih boleh nggak? Nggak boleh juga kalau tidak pada tempatnya. Sekelasnya Maryam alaihissalam saja sedih, takut bahkan ketika beliau akan melahirkan. Sampai bilang, aduhai mati aja aku. Kan gitu kalimatnya. Nggak boleh. Wanita hamil, wanita mau melahirkan jangan sedih. Maka tugas suaminya apa? Membahagiakan dia. Makanya saya nggak sepakat dengan kalimat ras terkuat di bumi. Betul kan? Betul kan? Mak-mak ras terkuat, no. Anda itu ras terlemah. Karena Anda ras terlemah, Allah hadirkan laki-laki. Cuma laki-lakinya tidak berperan sebagai laki-laki. Nah, gitulah. Gak boleh. Mulai paham kenapa Nabi berlindung dari takut, sedih, malas, bahil, pengecut kan gitu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu semua penyakit sebenarnya. Berarti kalau saya punya genetik misalkan, kalau kita punya genetik bahil itu kayak apa? Tahu bahil kayak apa? Kalau buat saya ya susah banget mengeluarkan sesuatu. Wanita, nih mohon maaf kalau tersinggung silakan. Wanita tuh karakter aslinya bakhil, pelit. Karakter aslinya, terutama sesuatu yang berhubungan dengan barang. Woi, pelit Anda. Dari situ Anda mulai paham kenapa Nabi menyuruh, wahai wanita perbanyaklah sedekah sama istighfar. Istighfarnya supaya menjadi orang yang lebih bersyukur kan gitu. Kan hadis di depannya kan mungkin tinggal baca sendirilah itu. Saya nggak mau cerita. Gitu. Berarti bahil itu penyakit, takut itu penyakit, malas itu penyakit, apalagi yang berhubungan dengan benda-benda non fisik atau mungkin hal-hal non fisik itu kalau dia numpuk dalam hati itu bahil itu penyakit. Berarti dendam itu penyakit, nah itu penyakit. Contoh ya, ada seseorang dia bilang gini, sampai kiamat gak bakal aku maafin orang itu. Ada orang itu.
Nah sekarang begini, saya kasih tahu, saya kasih ajar ini satu kaidah yang kalau Anda praktekkan, Anda akan hidup bahagia, tenang, bebas. Gitu ya. Anggaplah ini ada A, si B. A menzolimi B, dia menzoliminya dengan ikhlas. A menzolimi B dengan ikhlas. Ikhlas maksudnya, ya anulah, pokoknya dia menzoliminya itu seadanya gitu loh. Pokoknya tanpa rasa apapun gitu loh. Pokoknya zolimi aja. Oke? A, B. Nah, B dizolimi A. Sekarang saya tanya kepada Anda, kepada Bapak sekalian, banyak yang kena penyakit A atau B? Apakah dari B ini akan keluar? Sampai kapanpun aku nggak bakal maafin itu orang. Ya kan? B yang keluar kalimat itu. Kalimat itu berefek nggak kepada A? Berefek kepada siapa? Diri sendiri. Oh ya. Makanya kalau saya boleh katakan, memaafkan itu obat paling the best. Memaafkan. Siapa yang perlu dimaafkan? Pertama kita. Kita perlu maafin diri kita, berantakan. Ya. Berantakan banget. Atau mungkin dengan cara apa? Ya tersenyum. Kadang-kadang jadi, kata guru saya gini, dia bilang, ya mulailah latihan untuk mentertawakan atau senyum terhadap diri sendiri. Gini loh, sekarang Anda sudah belajar nih, ngaji segala macam. Coba terbang beberapa tahun lalu ketika masih jahil. Anda akan senyum kan? Aku bodoh banget dulu ya. Gitu. Gini gitu segala macam kan? Tapi lama-lama ketika Anda senyum kayak begitu, apa yang terjadi? Lama-lama Anda akan menangis. Kenapa gue gak dari dulu pinter ya? Kenapa anak itu pernah dipukul, pernah aku pukul karena kekurangan tahuanku tentang ilmu parenting. Parenting pun sekarang yang terjadi, orang belajar parenting, ikut kelas parenting, training parenting. Yang dibahas anak apa orang tua? Anak, padahal kelasnya namanya parenting, parent. Yang masalah anak apa orang tua? Belajar. Padahal anak itu kan berantakan gara-gara orang tua. Masukin pondok, anak berantakan segala macam, disalahin pondoknya. Padahal anak lebih lama di mana? Di rumah. Begitu. Kenapa anakku nggak makan, nggak itu ya, hidup sehat ya? Bapak ibunya nggak ngajarin, kan gitu. Tadi ya, kembali tadi. Makanya tadi saya katakan nih, berarti memaafkan itu obat. Wallah, demi Allah, memaafkan itu obat beneran. Saya banyak sekali mendapatkan orang-orang yang subhanallah, Allahu Akbar, sembuhnya cepat banget gara-gara apa? Memaafkan. Sebab apa? Kalau sudah nggak memaafkan, apa yang terjadi? Pasti akan ada dendam, benci, marah, segala macam. Numpuk semua di situ. Termasuk ini tadi, yang A sama si B tadi itu. Yang dizolimi siapa, yang menzolimi siapa, yang sakit siapa, yang sehat siapa. Berarti Allah nggak adil loh. Ngasih B ini sakit. Nih kan gitu kan? Nggak, bukan nggak adil. Justru malah Allah ingin ngetes dia. Orang ini yang si A ini jelas pasti akan dapat atau sudah mulai jalan argo dosanya. Jelas. Allah nggak mau dia ikut-ikutan jadi setan. Jadi orang jahat kayak begini. Ketika sudah tahu ilmunya, ya udah, ikhlasin aja, ridoin aja. Mau gimana lagi coba? Gitu loh. Saya setelah tahu kayak begini tuh makanya seneng gitu kalau ada yang orang yang ngomongin saya gitu. Bahkan dulu ya, dulu kan naik level hati gitu kan. Boleh lah cerita-cerita sedikit. Jadi saya bilang tuh orang-orang yang gibahin saya itu, saya bilang gitu kan, untuk saya mau di hadapan Allah nanti saya mau minta pahala hajinya yang ngantri 20 tahun itu. Marah kan, jadi nggak boleh kan. Tapi saya latih hati saya sehingga saya tahu siapa orangnya, si fulan nih, saya tahu orang. Apa yang saya kerjakan? Naik kelas kita. Saya bersedekah bahkan berwakaf atas nama mereka. Naik kelas. Kalau Anda kerjakan itu, jasad Anda akan sehat banget beneran. Akan sehat. Gitu. Bahkan doain dia. Berarti cara, jadi gini, adakah anak bisa dendam sama orang tuanya? Ada. Contoh ya. Waktu dalam kandungan, misalkan anak itu dikandung sama ibunya, terus bapaknya pergi, ibunya nggak dikasih nafkah, misalkan,
Ibunya juga akhirnya dengan keterbatasan ilmu agama gak bisa memberikan pemahaman kepada anak tentang itu. Akhirnya apa? Ibunya dendam sama si bapak, anaknya pun merasakan dendam itu karena anak dalam kandungan merasakan apa yang dirasakan oleh sang ibu. Maka dua orang ini Bapak sekalian akan merasakan kebencian, kemarahan baik sang ibu ataupun sang anak. Kalau kita bicara tentang hutang pengasuhan, luka pengasuhan, itu panjang cerita tentang kesehatannya, ya, cerita tentang kesehatan secara fisik, ya, panjang ceritanya. Makanya saya bilang, kalau yang punya hutang pengasuhan, luka pengasuhan, saya bilang udah maafin aja, demi Allah, masalahnya panjang. Apa masalahnya? Mulai dari susah punya pasangan, ini dampaknya ya, yang saya pelajarin. Mulai dari susah punya pasangan. Itu satu. Terus kalau sudah punya pasangan gonta-ganti, gak cocok. Habis itu susah punya keturunan. Ya, sudah 3 tuh. Itu sebelum. Nanti apalagi di sini? Berikutnya nanti apa? Mulai dari kista, tumor segala macam itu akan punya atau berdampak dari masalah hutang atau luka pengasuhan tadi. Pertanyaan sekarang, hutang atau luka pengasuhan itu babnya adalah tentang defisiensi atau defisit cinta atau kelebihan cinta? Ya udah tahu jawabannya kan? Defisit cinta, kasih sayang, kurang pengasuhan. Coba nanti lihat, kalau Anda punya anak, bukan anak, kalau kita punya anak, bukan kita lah, kalau orang punya anak, saya agak ngeri-ngeri sedap ngemisalin diri kita gitu. Punya gini, ada orang misalkan, ya, suka banget tiap hari makan tepung gula gitu, manis terus. Coba aja lihat, trace dia punya riwayat perjalanan hatinya. Lihat, pasti ada sesuatu di situ. Atau mungkin misalkan juga nih bapak-bapak, misalkan bapak-bapak yang sering banget meninggalkan anak, ya, tanpa anak itu mendapatkan hak asuhnya, juga kan masalah itu. Kalau bapak tadi tidak tahu cara meng-overcome itu. Jadi ketika misal ketika seorang anak kena masalah lambung gitu ya. Dari apa yang saya pelajari, lambung itu biasanya kaitannya sama bapak. Lambung. Nanti ginjal lain lagi, jantung beda lagi segala macam. Karena setiap organ itu punya emosinya yang terkait sama orang lain ataupun dirinya sendiri. Ya, jadi hati-hati dengan perasaan itu. Kalau muncul kayak begitu, contoh begini, saya melihat diri saya, katakan, saya tahu bahwa orang tua saya punya begini-begini kelebihan, katakanlah. Tapi saya juga kadang-kadang ada waktu setannya muncul, kenapa gitu sih, gitu loh. Seakan-akan blaming mereka, tidak boleh. Mereka lakukan itu katakanlah tanpa, karena apa? Karena memang kekurang ilmuwan mereka. Tugas kita ngapain? Maafin. Makanya kalau sudah punya leluhur segala macam yang mewariskan berbagai macam permasalahan jiwa, emosi, sehingga muncullah penyakit-penyakit dari stroke, kencing manis, darah tinggi. Kayak kemarin saya ngisi satu kajian, ada ibu-ibu cerita, dokter saya mau tanya, saya mau minta saran pada dokter. Katakan, dia tanya gitu, saya itu kena stroke, kena diabetes, kena jantung. Coba, saya dapat orang ngomong kayak begitu, pening pala saya. Bukan ngasih tahu herbalnya apa, saya membayangkan jiwanya itu kayak apa gitu loh. Setiap penyakit itu ada jiwa atau latar belakang emosi. Baru saya spill sedikit, saya bilang apa ya sama ibu itu? Saya bilang, ibu banyak sesuatu yang ibu tanggung dalam jiwa ibu, kak, saya bilang. Baru saya ngomong kayak begitu, metes air matanya. Belum saya gali lebih dalam. Penyakit kayak begini, apalagi kalau anak-anak, mohon maaf ya, kalau ada anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun, belasan tahun, tiba-tiba jantung bocor, ini Allah tidak men-setup kayak begitu. Oke, kita boleh mengatakan karena penyebabnya segala macam, no. Ada sesuatu yang berkaitan sama orang tua di situ yang akhirnya tumpah pada anak. Ya, hati-hati. Masa anak umur kecil tiba-tiba jantung bocor gitu kan? Atau saya kemarin kapan hari itu, ini contoh ya. Ini gambarannya supaya nanti kita tahu nih, kita mendiagnosa diri kita tuh kayak apa.
Apa yang sudah terjadi kayak apa, kedepannya kayak apa, kita tahu apa yang harus dikerjakan, itu aja. Suatu hari saya ngisi di Bogor, datang masuk saya situ, tiba-tiba ada ibu. Belum saya duduk, sudah mau nyamperin. Alhamdulillah nggak minta foto. Nanya lebih berkualitas. Dok, saya mau tanya, anak saya thalassemia. Umurnya 13 tahun, perempuan. Gitu kan? Saya bilang, apa nih cerita ibunya gitu kan, mikirnya begitu. Akhirnya nggak sempat nanya, nggak sempat ngobrol panjang, tapi habis itu baru sempat ngobrol setelah kajian. Tahu nggak kisahnya apa? Suaminya meninggal, kalau nggak salah gitu kan, kemudian dia harus kerja. Dan kerja itu menyita waktu dia, sehingga anak itu sejak umur 3 tahun atau 5 tahun dititipkan di panti asuhan. Nah ini masalahnya, saya bilang. Sebenarnya kalau secara fisik anak itu nggak kelihatan sakit, kata dia gitu kan. Bahkan beberapa jenis lab itu tuh relatif normal sebenarnya. Ya emang iyalah yang dibutuhkan sebenarnya saat ini dengan sakit yang Allah berikan buat dia, yang dibutuhkan apa? Kasih sayang. Makanya obat paling top, paling poten, paling paten untuk berbagai macam penyakit ya adalah apa? Kasih sayang. Ya. Apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ya makanya salah satu yang kita minta sama Allah ya, supaya kalau seandainya nih ada nih genetik emosional ya. Jadi kalau misalkan orang tua kita atau kakek nenek kita meninggal karena penyakit tertentu, Anda sudah mulai harus berpikir, ini motong. Makanya pernah saya bikin satu kajian, cara memutus genetik penyakit dalam keluarga. Orang pikir makan apa, padahal bukan itu. Ya, cara memutus genetik atau penyakit genetik dalam keluarga. Karena yang orang lihat kan cuma zohirnya doang kan. Gitu. Jadi mulai dilihat segala macam sehingga ada misalkan mulai paham kenapa kita nggak boleh menikah dengan orang, bukan nggak boleh sih, tidak disarankan untuk menikah dengan orang yang tidak sekufu, tidak setaraf. Tahu nggak kenapa? Karena akan terjadi penindasan dan penganiayaan jiwa antara dari satu ke yang lain, entah dari misalkan status sosial, status keduniawian sang istri lebih tinggi daripada suami, ya, maka dia akan menjadi istri penindas. Paham ya? Suaminya misalkan orang kampung gitu kan, dari dulu dia makan apa? Emping. Biasa aja. Dia makan emping 1, 2, 3, 4, 5, setoples dia makan emping biasa aja. Suatu hari lagi lelah hatinya, istrinya pun lagi mungkin dalam kondisi muncul statusnya itu kan. Dia bilang gini sama suaminya, baru satu makan emping gitu kan. Pak, udah tahu emping itu asam urat gitu kan. Gitu kan. Kata-kata itu kayak gempa buat sang suami, sehingga besok dia cek asam uratnya naik. Ya. Beneran. Terus tuh gitu kan. Oh, saya pernah ketemu kayak begini, ibu-ibu konsul, dokter di bandara tuh satu hari. Ya syukurlah gini kan, dengan ilmu saya bisa tolong orang banyak kan. Suami saya kena gagal ginjal, sekarang cuci darah. Saya senyum aja, ya Allah. Ibu kerja apa? Saya lihat orangnya kan kayak punya pejabat kedudukan gitu-gitulah gitu kan. Saya bilang ya, ibu harus mulai belajar menghargai suami. Saya bilang, hargai dia. Lihat bagaimana syariat dengan kalimat tadi. Kalau ada syariat masuk situ, selesai urusan. Apa kalimat yang saya ingat gara-gara, atau mungkin kalau kita bicara tentang bagaimana kita harus meletakkan kita pada posisi bukan seimbang, tapi justru malah satu pasangan itu harus lebih tinggi daripada yang itu suami. Kata Nabi apa? Kalaulah
manusia boleh sujud kepada manusia, kata kita, maka aku memerintahkan seorang wanita sujud kepada suami, karena saking besarnya hak suami. Tidak boleh ada penindasan di situ. Mau suaminya, mau istrinya tuh kayanya minta ampun, gelarnya panjang minta ampun segala macam. Kalau dia masuk pada wilayah syariat dan suaminya orang biasa saja, maka dia harus lakukan tugas dan fungsi atau peran dia sebagai seorang wanita atau istri. Ya, saya tiba-tiba ngomong ini, tiba-tiba ingat ada beberapa kejadian ya. Semoga Allah perbaiki keadaan mereka. Itu saya ngelihat bagaimana dalam satu keluarga itu gitu kan, subhanallah ya. Sang istrinya itu dominasinya luar biasa, dominasi luar biasa. Anak itu ngerekam terus, dan dominasi ini yang terjadi bukan, subhanallah ya, ngeri. Kayak nggak ada nilai suami itu. Kayak nggak ada nilai suami itu bagi sang istri itu. Tapi suami sabar minta ampun. Anda tahu apa yang terjadi? Anak laki-laki tapi sekarang tuh nggak mau kawin. Kenapa tahu? Karena kan pikir kan, aku akan bernasib kayak bapak aku ini. Itu disitulah pentingnya ilmu agama. Itu banyak lagi yang lain. Ada juga yang versi lain, ada juga. Daripada nanti aku nikah, misalkan nih ada seorang suami yang luar biasa, nauzubillah min dzalik, jahat sama istri, anak perempuannya lihat itu semua, yang terjadi apa? Daripada nanti aku nikah bernasib kayak ibuku, mendingan gak usah nikah. Itu loh. Kayak itu nanti efeknya ke apa? Kalau sudah dalamnya luar biasa, nanti akan perginya ke jasad. Ya, makanya kita mulai apa ya? Menginterogasi diri kita, mendiagnosa diri kita, masalah kita di mana? Ya, makanya saya sekarang itu salah satu doa saya itu, ya Allah, ampuni, maafkan semua kekurangan, kesalahan, kekhilafan leluhurku, kakek, nenek, buyut, semua ampuni semua ya Allah. Jangan biarkan itu ngalir sekarang ke anak keturunanku. Karena mereka melakukan itu kan karena nggak tahu. Gitu loh. Sehingga nanti kalau sudah tahu kayak begini, lihat, suatu hari kelak ya, kalau sudah dapat itu, semua akan berubah. Makan akan berubah, ya. Pola hari-hari akan berubah. Jadi sebenarnya di balik orang-orang yang nggak mau makan sehat itu, sesungguhnya di balik itu semua ada jiwa-jiwa yang sakit di balik itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sekarang, tadi kan kalau kita bicara tentang gorengan sama apa tadi kan, sayur kan, semua akan jawab, kenapa banyak orang pilih yang kiri? Oke, jawabannya karena enak. Rasanya mereka belum mampu merasakan enaknya si salad ini, belum. Masih jauh di bawah. Jadi yang enak-enak versinya mereka itu masih yang nggak sehat-sehat. Jadi kalau mau dinaikin sekarang, ya kenikmatannya itu harus dinaikin dengan cara kita paksa dulu, mulai dikurangi. Kita mulai biasakan makan kayak begini. Coba lihat, contoh kayak begini aja misalkan, kunyit, jahe segala macam nih. Saya kalau dibilang sebanyak kali saya dapatkan orang-orang yang subhanallah ya, saya sebutnya cuman ngandali minum-minum begini doang. Ya apalagi mereka ini kan kandungannya tidak seperti obat sintetik. Contoh misalkan, kalau Anda mau tidak kena kolesterol, apakah Anda bisa minum paracetamol? Tidak bisa. Bisa. Oke. Kalau Anda tidak mau kena asam urat, Anda bisa minum paracetamol? Bisa. Ini, saya tanya lagi. Kalau ini misalkan Anda minum supaya Anda tidak kena kolesterol, bisa? Nggak kena asam urat, bisa? BAB-nya lancar, bisa? Jantung sehat, bisa? Anti-aging bisa, banyak, berlimpah ruah di sini. Tapi untuk ini diminum perlu akal dan hati yang tenang. Nah itu loh. Paham ya? Sehingga kalau kita lihat anak-anak muda zaman sekarang itu kayak apa ceritanya? Boro-boro makan beginian. Mana mau. Udah teracak-acak. Apalagi dengan apa? Dengan rasa-rasa yang palsu. Fake food. Fake food itu makanan yang nggak ada aslinya, tuh dia bukan makanan tapi cuma rasa doang. Gitu loh. Ya kayak kan sering saya sampaikan begini itu supaya apa ya? Yuk kita kembalikan lagi nih. Ya, kalau udah bener tuh mulai dari mindful eating, jiwanya dibenerin, kita sudah mulai tahu nih misalkan ya
Apalagi kita belajar daripada Quran, katakanlah, berarti obatnya sombong itu apa? Kan sombong itu penyakit. Obatnya apa? Hah? Lapar apa gimana? Obatnya sombong? Tawadu. Tawadu. Tawadu itu efeknya apa? Efek tawadu itu apa? Surga loh. Pernah dengar ada hadis yang seorang Nabi dalam majelis seperti ini terus bilang sebentar lagi akan masuk ahli surga kan gitu kan? 3 hari berturut-turut dia masuk gitu kan? Terus akhirnya salah satu sahabat masuk ke rumah orang ini, nginep di rumah orang 3 hari dia nginep situ, dia perhatikan ini orang ngapain sih gitu loh. Sampai Nabi bilang dia ahli surga 3 hari berturut-turut. Berarti kan bener banget itu. Kesimpulannya apa? Salah satu kesimpulan disebutkan oleh sahabat ini ketika nginep sama orang itu apa? Dia selalu mengatakan orang ketika dia berhadapan dengan orang lain gitu kan, dia berhubungan dengan orang lain, dia kan makan orang itu jauh lebih baik daripada saya. Itu kan tawadu. Satu. Yang kedua apa? Setiap malam, di riwayat itu menyebutkan, setiap malam orang ini memaafkan semua orang-orang yang menzoliminya hari itu. Coba, dahsyat kan? Amalan hati itu dahsyatnya minta ampun. Sedekah. Bisakah kita bersedekah dengan nggak pakai berarti gini, berarti bakhil, pelit itu obatnya apa? Dermawan. Bentuk kedermawanan itu apa? Bersedekah kan gitu kan? Lihat ini kayak apa nih? Apakah kita dalam Islam itu bersedekah itu cuma menggunakan harta saja enggak? Senyum juga sedekah, kata-kata baik juga. Ini pun saya sekarang ngomong begini, ini sedekah. Kata-kata yang baik kan gitu kan? Lihat bagaimana syariat menjelaskan tentang itu. Pernah tahu kisah perang Tabuk? Di mana salah satu sahabat yang ngomong sama Nabi SAW dikatakan gini, ya Rasulullah izinkan aku berperang. Izinkan aku berjihad bersamamu di perang Tabuk ini. Tak bisa kata Nabi, onta nggak ada, kuda nggak ada, peralatan perang nggak ada. Baliklah dia ke rumah. Nabi udah bilang begitu, sudah. Samina wa ta'ana. Balik dia ke rumah. Balik ke rumah maghrib sampai malam, nangis sejadi-jadinya di malam hari itu, subhanallah. Sedih dia. Sedihnya kenapa? Kalau kita mungkin senang gitu kan. Alhamdulillah nggak ikut jihad, nggak matiku. Dia sedih, balik ke rumah. Di keheningan malam itu dia cerita pada Allah, ya Allah, aku memang miskin, orang miskin. Miskin sejadi-jadinya. Aku pengen banget ikut jihad perang Tabuk itu, dia bilang gitu kan. Tapi aku tidak ada satupun yang aku bisa bawa. Engkau tahu keadaanku saat ini. Maka saksikan malam ini ya Allah, kata dia gitu kan. Saksikan malam ini ya Allah, kata dia, aku bersedekah untuk bisa ikut perang besok dengan Rasulullah SAW, dan aku bersedekah dengan memaafkan semua orang yang menzolimiku, kata dia. Wush, itu epic banget kisah itu. Nanti baca kisahnya. Kisah sahabat yang bersedekah di perang Tabuk. Riwayat itu, panjang itu. Apa yang terjadi? Besok keesokan harinya dia ketemu Nabi SAW, lagi mau siap-siap perang gitu kan. Nabi bilang, siapa yang tadi malam sedekah? Kata Nabi. Nabi bilang gitu, siapa yang tadi malam bersedekah? 3 kali Nabi tanya, dia pun nggak ngeh itu dia. Sampai akhirnya dia mungkin udah mulai paham, oh itu aku. Saya Rasulullah, kata dia. Kata Nabi apa? Jibril memberitahuku bahwa sedekahmu diterima. Coba. Sedekahmu diterima. Dan Allah menerima sedekahmu. Dan Allah memerintahkanku untuk mengajakmu ikut berjihad. Dahsyat ya. Amalan hati itu kayak begitu. Ikut dia berjihad. Maka sekarang kalau kita di sini semua ya, ada hal-hal yang berhubungan dengan orang, mungkin maaf suami, atau mungkin istri, atau pasangan, atau siapapun ya, yang itu masih terpendam, fa'fu anhum, maafin aja lah ya, maafin aja lah. Kalau bahasa Arab itu samih antarobeh, maafkan engkau jadi pemenang gitu loh. Bahwa nanti kita bahas beginian, ini kan kita belum bahas nih. Ya, ini fungsinya apa kita belum bahas, tapi nggak apa-apa lah. Jadi kalau sudah kayak begitu, sudah tenang hatinya ya, tiap hari gampang menangis gitu loh. Lihat matahari ingatnya Allah, lihat bulan ingatnya Allah,
Lihat apalagi lihat tumbuhan, ingatnya Allah, itu udah bener tuh. Udah connect-nya udah bener. Tuh kan? Contoh nih, madu. Ya mungkin ya, kita ya mungkin ya dengan iman kita kayak begini kita biasa aja. Tapi Abu Bakar itu, kisahnya itu kan ada yang masukin madu kayak begini, terus dikasih air dingin, dia minum. Gitu. Waktu mau minum begini, Abu Bakar itu nangis. Nangis. Nangisnya kenapa? Kita kan ini madu apa hubungan sama nangis itu kan? Itulah mereka sahabat itu, Masya Allah. Kalau kita mempelajari kehidupan mereka tuh terlalu banyak kenangan-kenangan ketaatan mereka dengan Nabi SAW. Nangis gara-gara minum kayak begini, gara-gara ingat. Kenapa? Salah satu minuman kesukaan Nabi itu adalah air dingin dicampur dengan madu. Diingat begitu nangis. Sekarang saya mungkin ngajak Bapak Ibu sekarang, banyak dari kita yang nggak suka labu, ya kan? Nggak suka labu. Saya pun kadang-kadang suka labu. Tapi kalau iman bicara, Anas bin Malik pernah melihat Nabi SAW itu dalam sebuah jamuan, beliau SAW minum atau makan madu, lahapnya minta ampun. Dan karena ngelihat nabinya memakan itu, sampai akhir hayatnya Anas bin Malik tidak pernah meninggalkan labu. Dahsyat. Gitu ya. Kalau seandainya Nabi minum kunyit zaman dulu, karena mikir gitu kan, mungkin kita minum sekarang. Ya. Karena tadi kecintaan kita kepada sesuatu itu mengalahkan akal kita. Ya, makanya bab tentang kayak begini nih, kalau kita sudah mulai paham, katakanlah, apalagi diisi dengan cinta, itu Masya Allah. Ya. Itu sebabnya dalam Al-Quran itu, atau bukan dalam Quran, dalam beberapa kitab-kitab para ulama itu, Bapak Ibu sekalian, itu ada hal yang menarik ya, yang kalau kita coba lihat, bentar. Nih, kalimat itu bunyinya begini. Cinta itu bukan karena keindahan dan kecantikan yang tampak di mata, tapi namun cinta itu karena sesuatu yang menyatukan hati dan jiwa. Apa hubungan dengan ini semua? Atau apa hubungan dengan hidup sehat, katakan. Tadi kan kalau bab tentang masalah hati semuanya sudah selesai lah. Jadi kalau Anda tidak mencintai ini, atau kita tidak mencintai ini, mustahil kita mau makannya. Itu maksudnya. Ya. Makanya terus tujuannya apa kita makan-makan kayak begini? Yang kita jelas-jelas secara akal kita tahu itu sehat. Tujuannya apa? Karena kita mencintai tubuh kita ini. Kita mencintai tubuh kita dengan cara apa? Kita mau bersyukur dengan itu, kita mau jaga, kita mau rawat, gitu. Barulah kita mau makan kayak beginian. Setelah dia punya penyakit-penyakit tadi, kita singkirin. Begitu. Ya. Makanya contoh ya mungkin ya, ini kurma ajwa. Ya Masya Allah ya, ini kita tahu bahwa salah satu makanan kegemaran Nabi adalah kurma. Salah satunya. Jadi makan begini saja, kalau dimaknai dengan iman, dia jadi mindful eating. Ya, kalau zaman sekarang orang makan kurma, yang dipikirkan apa? Nanti kalau saya makan kurma satu, gula darah saya naiknya berapa? Itu. Kalau saya minum madu, nanti gitu macam-macam lah gitu kan. Jadi akhirnya terjadi apa? Ujung-ujungnya nggak makan, nggak minum juga karena ketakutan. Ya, seperti itu. Kurma ini aja misalkan nih, mungkin di sini banyak yang ada yang apa? Tulangnya atau sendi-sendinya masalah. Ini saya kasih resepnya. Ini kurma, dibuang bijinya, baru akhirnya keluar juga resep. Kurma dibuang bijinya, terus Anda masukin di situ biji wijen. Penuhin aja. Kan nggak banyak tuh. Setelah biji wijen itu masuk, Anda tambahkan mungkin sekitar dengan 7 atau 9 butir lah biji habatus sauda. Tutup lagi, makan.
Itu insya Allah akan sangat bagus dalam menguatkan otot, ya, dan melancarkan pencernaan. Ini juga, nah nih, ini lengkuas, Laos. Laos ini salah satu rimpang yang sangat powerful untuk detox-detoksan, detox-detokkan, ya, lengkuas. Nah, kalau berarti gini, caranya ya, kita ya makannya ya, maksudnya dibikin minuman ya, Laos kayak begini, apa lengkuas kayak begini ya, mungkin Anda mau tambahkan apa terserah. Contoh mungkin Anda mau tambahkan dengan jahe untuk sekalian detox, sekalian dia buat bersih-bersih, bukan bersih-bersih, nguatin lambung misalkan, bisa. Lengkuas sama ini. Mudah kan? Mudah. Apalagi misalkan, ini waktunya nggak cukup. Ini dodol. Bukan dodol, ini apa? Asam Jawa. Asam Jawa nih gini. Banyak makanan yang kita makan tiap hari, Bu sekalian, itu mengandung ya. Atau mungkin bukan hanya makanan, tapi yang kita pakai kadang-kadang tiap hari itu ada logam-logam beratnya. Salah satu pengikatnya ini. Asam Jawa ini. Caranya gimana? Bikin minuman aja, ya, bikin minuman, mau dicobain, gak usah lah ya. Ya diambil ini, kasih air, ya, air panas sedikit, kasih air itu, kemudian kalau mau tambahin madu, tambahin garam sedikit, minum tiap hari. Dia akan bind itu ngikat logam berat. Salah satunya apa? Nggak usah lah saya sebutin. Saya di acara publik begini ngeri-ngeri sedap. Kalau terlalu banyak yang saya sampaikan. Pokoknya ngikat logam berat. Logam berat apa? Adalah. Banyak kita pakai tiap hari, kita telan tiap hari. Logam berat di situ. Nanti diskusi di luar ini aja. Soalnya sekarang itu orang kan latah banget, video saya dipotong-potong sana sini segala macam, buat jualan lah, buat apa aja lah, haula wala quwata illa billah. Jalul Akbar ditemukan tewas di kecelakaan di tol, gitu kan. Ujung-ujungnya jual obat darah tinggi. Ada kan? Awalnya gitu, yang jual obat dengkul gitu kan, la ilaha illallah. Banyak betul. Banyak, jadi nggak ada ya, obat ginjal, darah tinggi, terakhir itu parasit, awalnya gitu. Ada pula yang mutihin buat penghitam rambut. Laku kali kaku. Dibuat iklan kayak begitu. Bohong semua itu. Buat ginjal lah, macam-macam. Ya. Nah ini kembali gini. Jadi mereka ini Bu sekalian, Allah ciptakan untuk apa? Banyak fungsinya. Banyak sekali. Contoh tadi kita bicara logam berat. Atau mungkin bahan-bahan yang tidak larut dalam tubuh kita. Contoh mungkin bahan-bahan yang ada pada plastik, ya. Makanya saya senang sekarang ibu-ibu, saya pagi-pagi kadang-kadang suka belanja ikan apa gitu kan. Ya lihat-lihat ibu-ibu tuh sekarang udah nggak pakai kantong plastik lagi, dia bawa tempat itu buat beli ikannya, udangnya gitu kan. Termasuk juga kalau Anda beli makanan-makanan panas. Makanan-makanan panas itu kalau masih memungkinkan bawa rantang deh. Bawa rantang. Kenapa? Karena plastik itu salah satu pemicu kanker. Plastik. Pagi-pagi kita sudah nginstal bahan pemicu kanker. Di mana itu? Bubur ayam? Pakai apa dia? Styrofoam kan? Styrofoam tuh nggak keurai. Masuk ke badan kita, lengket yang lain, plastik plus lagi kan, ada styrofoam, ada plastiknya itu. Kertas makanan juga sama aja. Kertas makanan itu coba lihat isinya apa di atasnya? Plastik kan. Soek dia gitu, kemakan kita plastik. Satu. Belum lagi kita pagi-pagi sudah makan plastik, mikroplastik. Dari mana? Sikat gigi. Plastik. Saking semangatnya. Bedanya sama siwak begitu. Siwak itu semakin semangat, ketelan siwaknya makin bagus. Makanya apa yang ada dalam syariat ini udahlah, nggak bisa digantiin aslinya. Nggak bisa. Orang mau cerita mau gantiin siwak, katakanlah pakai odol, pakai sikat gigi, nggak bisa.
Ya, nggak bisa, nggak tergantikan itu. Ya, berarti dong, kita nggak usah sikat gigi ya. Kalau memang kita pakai sikat gigi, carilah sikat gigi yang kira-kira ramah dengan mulut, ramah dengan lingkungan gitu kan. Atau mungkin odolnya juga sama. Jangan pakai bahan-bahan yang di situ ada chemical disruptor atau endocrine disruptor. Apa itu chemical disruptor atau endocrine disruptor? Browsing saja sendiri. Saya tak mau kasih tahu. Masa dikasih tahu semua? Kata Nabi, berhematlah dalam memberi nasihat. Emang benar ada hadisnya itu. Kasih tahu semua nggak seru. Cari aja nih. Yang jelas endocrine disruptor atau chemical disruptor ini dari pagi sampai malam kita pakai. Efeknya apa? Ngeri sedap. Banyak. Di kosmetik ada, di toiletries ada. Ada banyak banget. Ya, masuk kan. Jadi cara paling mudah membuat ini agak nakut-nakutin sedikit supaya hati-hati. Cara paling mudah untuk suatu bahan itu terserap dalam tubuh kita tanpa melewati saluran cerna dengan cara apa? Olesin aja. Ya. Akhirnya terjadi apa? Orang ketakutan. Sinar matahari ketakutan. Akhirnya pakai apa? Sunscreen. Coba lihat bahan sunscreen itu apa? Hati-hati. Katanya sih sehat, cuman saya bilang kalau begini caranya mungkin bapak-bapak petani sama bapak-bapak nelayan itu paling banyak kena kanker kulit dia. Orang nggak sehat aja tuh. Kita aja yang ketakutan, bukan ketakutan sih, terlalu curiga sama matahari. Matahari dicurigain, hujan dicurigain, kambing dicurigain, kunyit dicurigain. Itu aja kerjaan kita tiap hari. Dosa itu deh, telur. Coba saya tanya. Saya tanya Bu Sehat, orang makan telur zaman sekarang lebih mikirnya telur itu menyehatkan atau kolesterol? Tuh jawab. Itu kan penyakit kita sekarang. Semua dicurigai. Sampai saya lihat dari satu postingan seorang ahli di Kanada itu, eat egg, kata dia. Makanlah telur. Kita nggak usah bahas telurnya apa. Telur secara umum yang sehat, gitu aja. Ya, makan telur. Jadi kalau Anda mau otak ini pinter, makan telur. Makan telur, beneran. Makanya saya tuh paling pagi-pagi suka makan telur. Telur apa? Ya telur ayam kampung. Kenapa ayam kampung? Karena dia hidup sesuai dengan sunatullah. Anda tahu kalau ayam kampung tuh masuk kandang ngapain? Sore-sore. Aneh menurut saya. Semua ayam kampung itu kalau masuk kandang biasanya nggak mau di lantai, bertengger dia. Kalau dikasih tiang, kan tidur di situ kan. Setiap, makanya kan ada istilah rabun ayam tuh kan. Rabun senja itu kan sore-sore, karena habis sore dia nggak kelihatan lagi. Udah gelap. Ayam yang bahagia. Iya, ayam bahagia. Kalau lihat ayam-ayam potong tuh kadang-kadang sedih saya melihat. Wajah-wajah mereka tuh kayaknya sebentar lagi kita akan menghadapi akhir kehidupan kita gitu. Ayam-ayam. Makanya saya tuh kalau setelah tahu begini ya, setelah tahu ilmunya gitu, saya bilang ya kalau memang gorengan itu membuat Anda bahagia, makan aja. Apa? Makan aja. Tapi kayak gitu kan. Ketika tubuhnya sedang tidak bahagia, emosi lagi bermasalah, semua sampah tadi itu numpuk jadi itu barang. Artinya apa? Anda harus mempertahankan makan gorengan dalam keadaan bahagia, ceria, tanpa curiga, tanpa beban apapun. Pastikan itu. Baru silakan makan itu. Oh, saya pribadi mengalami kejadian itu, ya. Karena memang untuk hal-hal yang biasa nggak sehat itu biasanya saya sudah curiga minta ampun, nggak berani saya makan. Nggak berani saya makan. Artinya gini, kalau Anda mau makan itu kan sebenarnya kaidahnya Nabi sudah ajarkan. Kalau mau makan, makan. Kalau nggak mau makan, nggak suka tinggalin. Udah gitu aja. Ya, saya ngomong nasi ini sehat kan? Misalkan nasi apa, misalkan nasi yang banyak santannya, kita tahu itu nggak sehat. Tapi orang-orang yang makan itu biasa-biasa aja tuh gitu loh. Gitu. Ya, kenapa? Ya tadi lagi pengkondisian hatinya sudah sangat cukup. Nah, kembali gini saudara sekalian. Ya, ini. Jadi kalau ditanya apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki tubuh kita ini secara umum ya. Nah, ini salah satu lab terbesar tubuh kita kan hati, liver, bukan hati, liver. Ini salah satu detoxnya. Di luar kita kalau mau pakai temulawak gitu bisa juga tuh. Ya.
Ini bisa. Dengan cara apa tadi? Ambil aja, masukin itu. Makanya kalau saya biasanya kalau lagi kumpul-kumpul sama teman, saya bela-belain daripada beli minuman-minuman nggak jelas, saya bikin sendiri ini. Saya beli asam Jawa, pakai mangkok gede, saya obok-obok pakai tangan saya, dan semua tidak ada yang diare, mencret, nggak ada. Karena mereka semua cinta dan sayang dengan saya dan tidak ada curiga sama saya. Tidak untuk diposting tentunya. Ya, bikin aja deh, masukin gitu kan, obok-obok pakai tangan, kan paling enak diobok pakai tangan daripada pakai sendok. Apalagi sendok zaman sekarang itu ngeselin, di sebentar patah, bengkok gitu lah. Semua tuh menurun kualitasnya. Terus obok itu kan kasih apa namanya, kasih madu, masukin garam sedikit, aduk, kasih es, minumnya siang-siang. Habis itu, kayak enak gitu, BAB lancar, hati. Nanti coba lihat aja efek asam. Asam ini ngikat fluoride, asam. Tamarin ngikat fluoride. Fluoride ada di mana? Cari tahu sendiri. Itu, ya. Apalagi banyak. Misalkan ini nih. Jadi karena kita sekarang ya, karena memang kekurang tahuan kita tentang makanan atau mungkin masih jahil lah dalam urusan permakanan, akhirnya dimakan. Kebanyakan makanan cuma sekedar emotional eating doang. Ya, misalkan Anda pagi-pagi, bolehkah pagi-pagi makan? Boleh. Sarapan pagi boleh nggak? Boleh. Tapi saran saya, kalau pagi-pagi kalau mau sarapan jangan kebanyakan karbo. Kenapa jangan kebanyakan karbo? Lemot kita nanti. Banyak orang habis makan sarapan pagi, nasi ini segala macam kan ngantuk kan? Karena gula. Nah, saya kasih itunya, ilmunya tentang bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi lonjakan gula. Lonjakan gula itu kayak apa? Udah pernah saya jelaskan bahwa penyakit yang berhubungan dengan kenaikan gula darah itu bukan cuma kenaikan gula darahnya doang, tapi insulinnya sudah tidak sensitif, disebut dengan insulin resisten. Jadi insulinnya ada, cuman nggak bisa gerak gitu loh. Ya, insulinnya ada, cuman nggak bisa bekerja untuk memasukkan gula ke dalam sel. Di samping memang gulanya banyak, makanya mulai sekarang kalau Anda mau hidup tenang, hidup bahagia, hidup sehat, jangan biarkan tubuh Anda mengalami namanya lonjakan gula atau glucose spike. Contoh begini, nih makan glucose spike atau makan yang menyebabkan lonjakan gula. Contoh gini, dia makan roti putih. Ya, bukan gandum, roti putih, terigu, kan? Roti itu dikasih mentega, dikasih gula pasir, dikasih misalkan lagi dikasih dengan meses, satu potong roti kayak begitu. Minum teh manis, zup, naik deh gulanya itu. Ya, lama-lama jebol nih pankreas jebol. Kalau sudah pankreas jebol, kan insulin segala macam nggak bekerja, itu bukan cuma urusan perdiabetesan doang masalahnya. Jantung, stroke, darah tinggi, autoimun, kanker, itu semua kata kuncinya juga bermula dari masalah insulin resisten atau bermula dari glucose spike tadi. Pertanyaannya bagaimana cara mengendalikannya supaya tidak terjadi lonjakan gula. Banyak cara. Cara pertama, sebelum Anda makan apapun, makanlah sayur. Ini kayak begini nih. Sayurnya diapain? Ya mau dibikin salad boleh. Ada nggak Pi? Jeruk nipis. Makan sayur. Ya dibikin kayak salad gitu kan. Kemudian yang pertama itu, yang kedua sebelum Anda makan itu, sebelum makan kata gini, dok, mohon maaf, saya belum bisa ninggalkan nasi, nggak apa-apa. Ya kan gitu kan, karena orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak makan. Dari dulu nggak berubah-berubah. Tenang aja. Masalahnya nasi kita tuh nggak ada serat. Ini saya kasih bagaimana caranya supaya nasi kita berserat. Dimasukin apa? Sayur kan hancur dia. Masukin biji-bijian. Satu. Atau kalau nggak masukin minyak. PCO boleh.
VCO boleh, zaitun boleh, nanti nasinya berserat. Kalau nasinya berserat, apa yang terjadi? Tenang, tidak akan terjadi glucose spike. Atau nasinya Anda tambahkan dengan beberapa buah yang nanti, atau buah itu juga mengandung serat tinggi. Contohnya apa? Buah naga. Nah, ini caranya gini ya, nanti nasi itu mau Anda tanak gitu kan. Setelah itu tuh Anda masukin buah naga gitu, obok gitu, merah deh kan. Habis itu ditanak, nanti nasinya merah, itu nasinya berserat. Bisa. Dikasih biji-bijian juga bisa. Contohnya apa? Ya biji kacang hijau, biji habatus sauda. Nah gitu. Terus cara paling mudah untuk membuat nasi itu tidak menyebabkan gula darah kita naik, misalkan kalau makannya kebanyakan gimana? Jangan makan nasi. Makan ubi. Ubi. Gitu. Nah gini kan, itu yang pertama tadi, apa tadi? Sayur. Nah kayak begini nih. Jadi protokol makannya begitu. Protokol makannya. Supaya apa? Supaya nggak terjadi lonjakan. Kalau sudah terjadi lonjakan gula, tandanya apa? Lemes kita. Lemes. Ya. Dan sebelum saya jawab ada 3 lagi, saya mau kasih tahu dulu. Sebenarnya ada cara lebih efektif untuk membuat kita tuh punya pembakar lemak dan pembakar gula yang lebih mudah dan lebih murah dan menjadi investasi kita untuk masa depan. Yaitu apa? Memperbanyak massa otot. Memperbanyak massa otot. Otot apa? Sapi, kambing, bukan. Otot kita sendiri. Olahraga. Tapi bukan olahraga kardio, tapi olahraganya beban. Contoh olahraga beban itu apa? Oh, yang angkat itu susah. Itu aja. Push up. Nah, bapak-bapak nih coba challenge Anda. Sehari bisa 100 kali. Push up. Sehari. Jadi nanti setiap habis sholat di rumah gitu kan, di masjid juga nggak apa-apa, jangan rame-rame gitu kan, push up 20 kali. 20 kali kali 5 totalnya 100. Kalau Anda sudah bisa membuat 100 kali push up sehari, tubuh Anda sudah punya namanya glucose tolerance. Glukosa toleransi gula. Jadi gula masuk dia bisa bakar, gula masuk dia bisa bakar gitu maksudnya. Makanya investasi itu otot. Push up. Ibu-ibu boleh push up nggak? Boleh. Berapa kali? Sebisanya. Mulai dari 2, 3, push up aja sampai capek, sampai terjatuh. Ah itu bagus tuh. Bener. Kenapa? Karena gini. Ini ada yang mau makan nggak nanti? Nggak usah lah ya. Mau? Enak loh ini. Push up tuh. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai capek, sampai nggak bisa kuat lagi, jatuhkan diri Anda. Berarti otot Anda sudah nggak kuat. Istirahat. Gitu. Nanti mulai kalau orang-orang yang ahli-ahli itu bilang ototnya robek, gitu. Ya, ototnya robek. Otot robek, lama-lama Anda makan, kalau udah ototnya robek, tanda kutip kayak begitu, bukan robek beneran, ruptur bukan, di robek bahasa mereka gitu kan. Robek itu dia akan butuh bahan makanan. Oke, bahan makanan yang paling bagus untuk ngisi massa otot apa? Daging, protein, tahu, tempe, ikan, daging gitu loh. Kalau yang gitu, lama-lama badannya, saya banyak orang lihat orang-orang umur 60-70 tahun, Masya Allah, ototnya masih kuat gitu kan. Masih kuat naik gunung, masih kuat trekking. Tuh, gara-gara apa? Gara-gara massa ototnya dijaga. Push up gitu kan, nanti latihan tuh. Squat juga bagus. Push up-nya diubah-ubah, squatnya gitu kan. Ibu-ibu, makanya ibu-ibu mohon maaf yang bapak-bapak yang dengkulnya sudah mulai agak kurang enak, jangan dimanjain. Pelan-pelan latihan squat, pelan-pelan aja. Squat. Tahu lah kan squat kan? Praktekkan sendiri aja nanti di rumah. Push up-nya juga sama. Dari mungkin 10 udah nggak kuat lagi berhenti. Besok tambahin lagi, nanti progresif, nanti akhirnya apa? 100 kali dia push up udah jadi kayak kardio. Udah kayak begitu, tambahin beban lagi. Pokoknya tambah terus bebannya sehingga ototnya makin besar, gitu ya. Itu tadi makan sayur. Yang kedua apa? Minum cuka. Cuka apel, cuka nanas, cuka madu, pokoknya cuka aja semua. Nah kalau saya lagi nggak enak badan atau mungkin lagi butuh energi booster,
Kalau saya biasanya yang saya lakukan, terus saya ambil cuka tuh, saya masukin dalam air kayak begini, saya masukin chiaseed, minum juk, tiba-tiba kok IQ saya kayaknya meningkat, feeling saya. Setelah minum itu, kan nggak apa-apa menduga-duga, tapi ya ini tuh emang bener loh. Cepet banget, cepet dalam meningkatkan fungsi otak chiaseednya. Gak usah pakai madu. Jangan tanya kalau saya punya asam lambung. Kan gitu kan. Kalau saya punya asam lambung gimana? Gak usah minum kalau ragu. Kan ragu penyakit. Kalau ragu gak usah minum. Kalau takut gak usah minum. Udah, makanya saya simpel-simpel aja begitu sekarang. Saya kadang-kadang ngomong begini tuh karena begini. Sering banyak orang kan, kalau saya kena lambung gimana? Oh, kalau nanti saya nggak makan gimana? Padahal Ramadan nggak makan juga dia. Biasa-biasa aja, makanya tenang dulu gitu loh, jangan terlalu banyak mengeluarkan pernyataan yang membuat kita cemas sendiri. Itu yang nomor 2. Tadi kan satunya sayur, kemudian yang kedua cuka doang boleh, tapi kira-kira mungkin sebelum Anda makan itu ya mungkin 10 menit lah Anda makan cuka segala macam itu. Jadi kalau saya makan bubur ayam, kira-kira kalau saya makan bubur ayam, saya makan apanya? Saya bukan penggemar bubur ayam, saya suka dengan kuahnya. Kuah bubur ayam itu saya suka karena ada kunyitnya. Makanya kalau saya makan bubur ayam, nih, saya pagi-pagi kan saya pagi-pagi karena pagi-pagi itu jangan banyak makan karbo, makan protein aja. Maka saya pagi-pagi makan telur ayam kampung. Berapa banyak? 3, 4, 5 makan. Enak aja badan gitu kan. Saya minum, kadang-kadang kalau pas saya lagi itu saya bikin jeruk anget gitu kan, nggak pakai gula, minum. Terus saya bilang sama bang, bikinin bubur ayam. Saya bilang, oh ya, nggak usah pakai buburnya, nggak usah pakai ayamnya. Kuahnya saja sama daunnya. Gitu. Itu kalau saya. Jangan dicontoh. Ngasih tahu doang. Apa yang terjadi? Oh, enak badan. Nggak ada ngantuk-ngantuknya sampai siang, sampai sore. Karena cara paling mudah untuk memperlama rasa kenyang itu jangan makan karbo, makan protein. Jadi kalau orang makan karbo, cepet banget laparnya, beneran. Gitu. Itu ada ilmunya gitu maksudnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, urutan makanannya. Urutan makannya maksudnya apa? Jadi kalau mau tidak naik gula darahnya setelah makan itunya diatur, yang dimakan pertama kali. Jadi kalau misalkan dalam satu piring itu ada nasinya, misalkan gitu kan, ada nasinya, ada sayurnya, ada dagingnya. Kan ada nasinya, ada sayurnya, ada dagingnya misalkan. Yang pertama kali dimakan apa? Sayur dulu. Setelah itu dagingnya. Terakhir nasinya. Gak usah dimakan. Karena naik itu gulanya. Makanlah, makanya nasi jangan banyak-banyak. Kita tuh sudah terlalu banyak makan nasi. Setuju nggak? Setuju. Setuju aja lah. Soalnya apa? Udah numpuk di badan kita. Ya. Makanya waktu terbaik selama setahun kita tuh ada di mana? Di Ramadan. Cuman sayangnya buka sama sahur kita kurang lebih sama 11 bulan yang lain. Betul? Saya sampai sekarang belum ketemu sama masjid yang bukanya takjilnya sehat-sehat, belum pernah. Isinya kan itu aja kan, nggak berubah-berubah dari zaman dahulu kala. Ya, bahkan saking minyak itu merajalela, cabenya pun berminyak gitu loh. Cabe yang hijau-hijau itu kan cabe beneran itu kan numpuk sama mereka itu pun berminyak. Gitu. Itu parah loh minyak goreng itu. Saya bilang kalau Anda mengurangi radang dalam tubuh Anda, kurangilah minyak goreng, beneran. Bukan jahat sih, parah. Inflamasi peginya dia. Jadi kalau mau dari semua itu, kalau mungkin dari semua yang biasa saya sampaikan itu, kalau kita mau mulai pertama kali mengurangi peradangan, dari mana? Kurangilah semua yang digoreng-goreng. Terutama digoreng pakai minyak sawit. Terutama. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, udah kan satunya tadi makan sayur.
Yang kedua, minum cuka. Yang ketiga, urutan makannya. Urutan makannya. Urutan makannya kan berarti sayur dulu, protein, kemudian karbo. Yang terakhir, nah, bertanggung jawablah kalau misalkan nggak ada cuka, nggak ada sayur gitu kan, tetap pengen makan. Supaya dia tidak terjadi lonjakan gulanya, apa yang harus Anda lakukan? Habis makan jalan. 10 menit, 15 menit ya jalan. Jangan langsung bobo. Bobo. Apalagi jadi makan yang paling banyak bisa meningkatkan gula darah dan menyebabkan masalah di badan itu kapan? Malam. Jadi satu porsi makan yang kita makan di malam hari dengan porsi yang sama, dengan makan yang kita makan di siang hari dengan porsi yang sama, isinya sama, efek ke badannya lebih berat yang malam. Makanya sudah sering saya sampaikan, aslinya sebenarnya sebelum matahari itu tenggelam, kalau mau makan, makanlah. Sebelum matahari tenggelam. Setelah matahari tenggelam, kalau tetap pengen makan, jangan makan yang memberatkan badan. Anda lihat sekarang banyak orang pulang kantor makan apa? Udah banyak yang jual kan? Nanti kalau saya sebutin nama nasinya dimarahin pula saya. Pulang kantor jam 8-9 malam mau cari itu yang jualan nasi yang pakai santan itu. Jangan disebut. Nanti dimarahin saya. Makan pakai ada nasinya, ada bakwannya, ada kentangnya kadang-kadang, ada bihunnya, ada kerupuk, diminumnya pakai es teh manis. Berapa karbonya? 6. Selamat. Nanti ikut kajian. Dok, bagaimana cara mengatasi kolesterol? Bagus. Itu aja biasanya tuh kan. Jadi kita tuh memang ya karena nggak disiplin. Berarti kalau malam bagusnya gimana? Jangan terlalu banyak makan, terutama karbo. Ya. Kalau tetap saya pengen makan, misalkan gitu kan, nih ada satu kaidah dipakai banyak orang sebenarnya, namanya 1 meal a day, OMAD, makan sekali sehari, cukup. Semua yang kita makan itu memenuhi kebutuhan kalori kita, tapi nggak penuh-penuh banget, kan kalau orang dewasa tuh kurang lebih sekitar 2000 atau 2200 seingat saya. Dia makan sekitar 1500 saja atau 1600 saja, sisanya dia bergerak atau dia tekan rasa laparnya itu dengan beberapa bahan. Adakah bahan-bahan yang bisa menekan rasa lapar? Banyak. Contoh, kunyit sama lada hitam, minum tanpa madu. Dia menekan rasa lapar tuh. Bisa. Apalagi kopi. Biji kopi dianuin, makanya orang minum kopi itu biasanya nggak dikasih makan dia bisa hidup, bertahan sekian lama. Orang minum kopi. Apalagi ditambah dengan teman satunya itu. Ya. Nggak usah dibahas. Ini forum umum. Itulah pokoknya. Kopi itu, jadi kafein itu, orang minum kopi itu sebenarnya yang dicari apa? Perasaan sebenarnya. Sama juga dengan orang makan kerupuk. Coba jujur deh, kerupuk itu ada nilai gizi yang tinggi nggak? Terus kenapa dimakan? Kita cuman makan kerupuk itu untuk mendapatkan sensasi buat jiwa kita berupa kriuknya. Kalau nggak ada kerupuk tuh kayaknya nggak kriuk gitu, nggak asik gitu loh. Padahal saya bilang zaman sekarang kan teknologi udah canggih. Anda putar aja YouTube, putar yang nanti ada bunyi-bunyi kerupuk. Jadi waktu Anda makan ada bunyinya, gitu kan? Butuh bunyi doang. Orang kerupuk itu kerupuk yang keriting putih itu ya, subhanallah. Kerupuk keriting putih itu. Ada dimakan sama orang kan, dia makan katakanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, katakanlah 6 kerupuk dia makan. Udah tahu berapa kalorinya? 200 kalori, sama dengan 1 alpukat. Tapi beda nasib. Beda nasib. Udahlah itu digoreng pakai minyak yang hitamnya minta ampun. Kan gitu kan? Ke badan gimana? Berat banget badan gitu loh. Makanya kalau bicara kalori itu kita harus tahu juga dari mana sumber kalorinya. 7 butir kurma yang Anda makan kalorinya cukup tinggi, cuman dia bukan kalori kayak kita makan kerupuk. Gitu loh. Jadi hati-hati di situ, ya. Berarti tadi jalan, berapa banyak jalannya? Ya 10-15 menit lah. Terakhir apa? Terakhir supaya dia nggak naik gitu, gulanya itu ya tadi,
gedein otot. Gedein massa otot. Saya kapan hari itu ada satu ke masjid, ngisi lah satu kajian di mana gitu. Saya suka dengan satpamnya, security-nya dari situ. Jadi nongkrong-nongkrong gitu dia pakai barbel. Barbel gitu. Barbelnya dari semen doang. Cat gitu kan, cat dikasih semen sama dia, dikasih itu udah gini-gini doang, tapi udah kebentuk nih, udah mantep banget ini ya ototnya. Gitu. Tapi kalau nggak pakai itu pun nggak apa-apa. Jadi mulai push up, plank, wall sit, gitu-gitulah. Tiap hari. Kalau nggak ada apa-apa di rumah pakai itu juga boleh. Pakai apa? Botol, galon. Galon. Angkat galon 2. Angkat ke atas gitu kan. Lama-lama kebentuk gini. Wah, asik banget. Dan otot itu adalah salah satu sumber produsen hormon kebahagiaan. Jadi kalau Anda mau bahagia, banyak rilis hormon bahagia untuk tubuhnya, perbanyaklah massa otot. Di samping otot yang tadi saya sebutkan, otot apa tadi? Otot sabar, otot ikhlas, otot tawadu, otot bersyukur, itu juga perlu digedein ototnya, ya. Jangan otot ini doang, gitu kan? Zaman sekarang kan kadang-kadang ototnya digedein, ototnya nggak digedein, ya. Jadi kalau mau lihat kita tuh sudah mulai sabar atau belum, nanti kalau di lampu merah kita lihat. Ketika lampu hijau, orang sabar nggak gitu kan? Biasanya kan kadang-kadang baru aja lampu hijau, tin gitu. Makanya beda antara tergesa-gesa sama bersegera. Untuk urusan dunia, slow-slow aja. Tapi bukan slow living ya. Saya nggak sepakat, kalau saya pribadi nggak sepakat dengan istilah slow living. Nggak sepakat saya. Nggak boleh menurut saya. Kenapa? Kalau ada orang diberi kapasitas oleh Allah untuk mengerjakan yang 100, lalu dia menslowkan itu, dia akan ditanya sama Allah. Kenapa kau slowkan? Dia punya ilmu banyak, harta banyak segala macam, tiba-tiba dia daripada ribet-ribet aku mau slow living aja di sini segala macam, enggak boleh. Makanya ada kata-kata kan bersegeralah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata-kata begitu dalam Quran. Ya, enggak boleh. Kalau masih ada kesempatan kita untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, jangan slow-slowan. Ya, gitu. Kecuali nanti ada cerita yang lain di balik itu. Baik, begitu Bapak sekalian. Mohon penjelasan tentang penyakit autoimun, penyebab yang dirasakan, beritanya, dan bagaimana cara penyembuhannya. Versi saya, ya, dan tidak usah dibanding-bandingkan dengan ilmu yang lain, ya. Dari apa yang saya pelajari, saya pahami, ya tadi memang konteks pertama kalau kita membahas tentang penyakit, maka di situ akan ada satu dimensi emosional yang terlibat. Ya, di orang autoimun ada nggak? Ada. Orang autoimun tuh ada satu keadaan jiwanya mereka yang saya pahami, ya, yang saya pelajari itu, yang sebenarnya itu bisa diperbaiki. Ya, contohnya apa? Contohnya tahu autoprotect, tahu? Autoprotect tahu? Autoprotect itu gini. Misalkan nih seorang ibu lah gitu kan, dia karena saking takutnya dengan anaknya misalkan terkena matahari, dia nggak boleh biarkan anak itu kena matahari, itu autoprotect. Terlalu was-was, terlalu khawatir dengan sesuatu sehingga dia terlalu memproteksi gitu loh dengan sesuatu yang sebenarnya itu nggak perlu segitu-gitu amat juga, ya. Nah, respon itu kan autoprotect atau segala macamnya kan kalau tubuh kita kan sebenarnya di situ perginya tuh kan, masuknya ya. Kulit, ya, kulit itu perlindung pertama kita, gitu loh. Jadi bab tentang autoimun ini kalau yang saya pahami sekali lagi, mulailah memperbaiki dari konteks atau konsep autoprotect itu, satu yang pertama. Yang kedua, mulailah menurunkan standar ideal, karena beberapa yang autoimun itu cenderung perfeksionis, cenderung. Kalau habis A B, kalau habis C D gitu loh, itu perfeksionis, ya, nggak bisa fleksibel gitu loh. Nah, itu dirapiin dulu itunya. Kemudian apalagi yang kita bisa lakukan untuk autoimun? Banyak.
Ada namanya imunomodulator, ada namanya imunostimulator. Kalau orang itu imun, katanya kan reaksi imunnya sedang tinggi gitu kan. Makanya nggak perlu kita lakukan pertama kali adalah kasih dia modulator. Ada banyak modulator, ada banyak. Salah satu jenis modulator itu apa? Habatus sauda itu modulator, imunomodulator, bukan imunostimulator. Contoh imunostimulator itu apa? Jahe gitu, saya imunostimulator. Jadi ada beberapa bahan-bahan kayak begini tuh dia punya fungsi untuk imunomodulator, memodulasi ulang, mengatur ulang. Itu satu, misalkan habatus sauda juga bisa. Terus apalagi serai juga bisa. Serai ya dipakai itu. Jadi bikin apa serainya? Ya dibikin minuman aja. Ya hari-hari gitu, mungkin tambahin jahe sedikit juga nggak apa-apa. Ya serai. Itu. Kemudian apalagi yang bisa diberikan? Probiotik. Probiotik itu bakteri-bakteri baik itu loh. Ya, yang ada sekarang beberapa produknya itu mengandung probiotik. Kalau ibu-ibu pernah tahu ada satu produk anak-anak yang kalau diare yang sasetan itu loh. Ya itu, yang sasetan kecil itu kan sebutannya ini kan, itu ada bakterinya itu. Ya. Kuncinya ada pada pencernaan, ya. Atau bisa juga pakai kalau yang produk saya sih bisa pakai mungkin lambung ceria. Lambung ceria itu bisa, tapi yang kapsul bukan yang serbuk. Itu. Kemudian apa lagi? Berbekam. Berbekam itu termasuk memodulasi, ya. Itu. Apalagi puasa. Itu juga modulator tuh. Itu mungkin. Saya salah satu testimonier berhasil hamil karena JSR, karena Allah. Gym dan makan sehat. Ibu dari anak ADHD. Nah, ADHD. Adakah terapi makanan supaya anak saya fokus? Tadi ya, beberapa teori tentang ADHD ini, ini kan karena logam berat. Maka coba kasih yang tadi yang ngebind misalkan kunyit bisa, habatus sauda bisa, omega 3 bisa, tamarin tadi juga bisa ya untuk ngingkat logam berat itu. Dibekam juga bisa, ruqyah apalagi itu juga bisa. Yang paling bagus juga dikerjakan apa? Sering-sering dipeluk ya anaknya. Sering-sering dipeluk, sering-sering dibisikkan ke telinganya, kalau bisa skin sama dia itu juga bagus. Mudah-mudahan berhasil. Nah kan benar kan? Saya bacain cuman ibu, saya nggak usah sebut ibu siapa ya. Ini anak saya dulu ketika ya, 11.35, 5 menit lagi, alhamdulillah. Ini anak saya dulu ketika kerja, selama hamil saya ditekan bos. Pasti ada emosi dari seorang ibu ketika hamil itu yang berefek, yang akan merasakan efeknya siapa? Anak. Maka jaga banget emosi waktu hamil. Jangan curiga, jangan segala macam. Karena yang paling kasihan itu anak. Gitu loh. Sekelasnya Maryam alaihissalam saja, Masya Allah kan. Saking Allah nggak pengen dia takut dan sedih, Allah utus malaikat Jibril coba. Untuk menenangkan Maryam. Dan Maryam ini kalau bab tentang luka pengasuhan, hutang pengasuhan, Maryam itu ini dalam perspektif saya gitu kan, itu layak banget untuk mengalami luka atau luka pengasuhan karena dia unwanted child. Maryam itu kan anak yang tidak diinginkan. Kenapa tidak diinginkan? Karena bapaknya pengen yang lahir itu laki. Tapi satu kalimat kesolehan orang tua itu, ya, Masya Allah, tabarakallah, sudah cukup memutus itu. Kata dia apa? Kata bapak ibunya Maryam apa? Allah lah yang menentukan, yang berhak menentukan jenis kelamin laki dan perempuan. Nah itu loh. Hati-hati itu. Kalau ada orang tua ya, anak pertama cowok, anak kedua cowok, anak ketiga ngarepinnya cewek. Tiba-tiba keluar cowok lagi, dia bilang, ya cowok lagi. Anak itu akan nyerap kalimat tadi, maka hati-hati. Ya, jangan ikut campur pada urusan
Allah, ya, terutama urusan jenis kelamin itu. Kasihan anaknya nanti, ya, seperti itu. 11:35, satu lagi lah mungkin kita baca. Umur saya 60 tahun, mau bertanya di luar tema, apakah katarak bisa diatasi tanpa operasi? Wallahu alam bisawab. Saya belum pernah dapatkan kasusnya, cuman dulu ya. Cuman ini mungkin saya ngasih tahu begini tuh memang nggak lazim. Dulu saya pernah dapat satu produk madu dari guru saya, cuman nggak jual bebas. Ya, memang buat internal saja. Madu itu diteteskan ke mata, perihnya minta ampun beneran. Ya, makanya saya tidak sarankan. Ya, tapi berhasil. Ya, untuk memperbaiki mata itu secara topikal, ya, dengan madu. Ya, cuman lagi-lagi hati-hati dalam madu karena ada serbuk-serbuk polen tuh bisa melukai, makanya hati-hati banget. Ada dulu, saya nggak tahu sekarang, mungkin ada dijual atau apa saya nggak tahu. Ya, tetes mata madu atau bisa juga mungkin, ini mungkin, coba aja ditetesin pakai air zam-zam. Zam-zamnya didoain dulu, dibacain dulu, dia minum air zam-zamnya sekaligus diteteskan. Harap-harapnya kan zam-zam 5 syuribala sesuai dengan apa diniatkan. Ya, tapi harus dicari tahu dulu atau mungkin secara asupannya juga perlu mungkin menurut saya diperbaiki juga, ya. Karena kan bab tentang mata itu juga tidak lepas dari organ yang ada di dalam. Organnya apa? Liver. Jadi livernya dibenerin juga nanti. Jadi muka kita nih Bapak sekalian, kita punya wajah ini aslinya cerminan organ di dalam. Nggak percaya? Orang yang kena ikterik itu kuning, sakit hepatitis itu kan, matanya kan kuning. Makanya dari wajah itu ketahuan orang itu sebenarnya sakitnya apa aslinya. Jadi orang yang livernya sakit, limpanya sakit, dari muka udah mulai kelihatan sekilas kelihatan gitu. Ya makanya kalau orang yang makannya benar, jaganya jaga emosinya benar, biasanya mukanya itu juga kelihatan bagus gitu loh. Ya, seperti itu.